Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husnul Khotimah, NPM 18181000313. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang telah saya lakukan mengenai materi, benda, dan sifatnya. Materi ini terdapat pada kelas 4 SD semester 1. Benda tergolong menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pertama kali, yaitu benda padat. Benda padat itu sering kita jumpai di sekitar kita. Benda padat memiliki sifat yang kuat dan solid, tapi tidak semua benda padat bersifat kaku, keras, dan berat. Ada beberapa benda padat yang tidak bersifat kaku, keras, maupun atau berat. Dalam kali ini saya telah melakukan pengamatan terhadap 6 benda. Pertama, ini kayu. Kayu ini merupakan benda padat yang bersifat kuat, kaku, keras, dan berat. Lalu kedua, ini batu. Batu juga memiliki sifat yang sama seperti kayu tadi. Dia benda padat yang solid, kuat, kaku, dan keras. Jenis yang ini kertas, dan ini tisu. Benda ini merupakan benda padat, tetapi ini memiliki tekstur yang lumayan ringan. Beratnya tidak terlalu berat seperti itu dan tidak terlalu kaku. Lalu kemudian ini benda padat, tetapi memiliki sifat lentur dan juga ringan. Ini karet, dan ini busa. Baik, benda padat itu memiliki sifat antara lain bentuk dan besarnya tetap, tidak bergantung pada tempatnya. Saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan sifat tersebut. Ada sebuah plastik. Saya akan memasukkan benda padat ini. Ini busa, ini karet. Kita dapat melihat bahwa ketika busa dan karet dimasukkan dalam sebuah wadah, dia tidak berubah bentuknya. Bentuknya tetap. Begitu juga dengan kayu, bentuknya tetap. Lalu volume benda padat itu selalu tetap juga. Ini dapat kita buktikan bahwa kayu di luar plastik maupun di dalam plastik memiliki volume yang tetap, tidak ada perubahan. Lalu benda padat juga memiliki massa atau berat. Tentu ini memiliki massa, cuman saya tidak memiliki timbangan berapa beratnya. Ini juga memiliki berat walaupun terlihat ringan, tapi tidak tahu berapa beratnya karena saya tidak punya timbangan. Lalu busa juga. Semua benda padat ini memiliki berat, tetapi beratnya berbeda-beda. Setiap benda padat juga memiliki setiap benda padat itu menempati ruang. Tentu saja alam semesta ini adalah ruang, maka benda ini semua berada di ruang. Dan yang terakhir, sifatnya dapat dipegang. Kita buktikan bahwa seluruh benda padat dapat dipegang. Selanjutnya yaitu benda cair. Benda cair juga sering kita jumpai di sekitar kita. Saya akan mengambil contoh untuk membuktikan sifat-sifat benda cair. Yang pertama, sifat benda cair itu bentuknya tidak tetap karena bergantung dengan tempatnya, berbeda dengan benda padat. Di sini saya memiliki minyak sayur yang merupakan benda cair yang dapat ditemui di rumah kita. Lalu ini piring. Saya akan bentuk benda cair di mangkok ini di gelas ini menyerupai dengan gelas. Saya akan memindahkannya ke dalam sebuah piring kecil. Kita dapat lihat bahwa bentuknya sesuai dengan wadahnya yang sekarang, itu piring kecil. Lalu sifat yang kedua yaitu permukaannya selalu datar ketika dia tenang. Ini apakah dapat dilihat bahwa permukaannya datar minyak sayur ini karena minyak sayur ini sedang tenang. Selanjutnya, sifat yang ketiga, benda cair dapat mengalir ke tempat yang rendah. Di sini saya punya air di dalam mangkok kecil. Saya akan memiringkan mangkok ini. Dapat kita lihat air mengalir ke arah wilayah yang dimiringkan, yaitu yang lebih rendah. Terbukti bahwa sifat benda cair mengalir ke tempat yang kecil.
ke tempat yang lebih rendah, maaf. Baik, selanjutnya sifat benda cair yaitu meresap lewat celah-celah kecil. Di sini saya punya saringan. Saringan ini ada celah kecil. Saya akan memasukkan air ke dalam saringan tersebut. Kita lihat ya, airnya keluar. Terbukti bahwa benda cair memiliki sifat meresap ke celah-celah kecil. Lalu benda cair juga memiliki sifat menempati ruang, sama seperti benda padat tadi. Alam semesta ini merupakan ruang. Benda cair dapat selalu menempati ruang. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu volumenya tetap. Kita sudah dibuktikan tadi bahwa ketika saya memindahkan minyak sayur ke dalam piring, itu volumenya tidak berubah. Lalu punya massa dan berat. Tentu saja setiap benda punya massa dan berat, tak kecuali juga benda cair ini memiliki massa atau berat. Baik, selanjutnya benda gas. Benda gas ini sulit diamati karena ada benda gas yang terlihat dan ada yang tidak terlihat dan tidak dapat dipegang tetapi bisa dirasakan. Bentuknya tidak tetap karena benda gas itu mengisi seluruh ruangan. Udara termasuk benda gas. Di sini di ruangan ini ada udara tetapi tidak terlihat. Bentuknya tidak tetap. Saya akan mencoba meniup balon ini. Bentuk benda gas pada balon ini berbentuk balon. Bentuk benda gas pada gayung ini berbentuk gayung. Mengisi semua ruangan. Untuk mendekati sifat tersebut, silakan tonton video berikut ini. Di sini saya menyiapkan baskom kecil kosong, lalu saya akan menenggelamkannya di dalam air. Dapat kita lihat bahwa baskom ini terapung. Lalu saya menekannya untuk menenggelamkannya. Tapi dapat kita lihat bahwa baskom ini tidak mau tenggelam. Ini disebabkan oleh udara yang berada di dalam baskom tersebut sehingga membuat baskom tersebut tidak bisa ditenggelamkan. Baik, selanjutnya volumenya berubah-ubah karena volumenya itu bergantung dengan tempatnya. Karena udara ini mengisi seluruh ruangan ya. Ini volumenya. Di balon ini volumenya segini. Ketika dikeluarkan, volume gas itu bisa saja menempati seluruh ruangan ini. Ketika dipindahkan, volume benda gas itu akan berubah bergantung tempatnya. Lalu sulit dilihat. Apa ada yang kita tidak dapat melihat udara pada balon ini, tetapi kita bisa merasakannya. Tapi ada juga benda gas yang dapat dilihat seperti asap dan uap. Simak video berikut ini. Dapat kita lihat, inilah benda gas yang terlihat, yaitu asap hasil pembakaran kertas. Selanjutnya dapat kita lihat, inilah uap dari air panas. Yang terakhir, punya massa. Setiap benda itu punya massa. Karena tidak dapat lihat, bukan berarti benda gas itu tidak memiliki massa. Contohnya adalah gas LPG. Ketika kalian membeli gas LPG, pertama kali beli pasti beratnya dengan gas LPG yang sudah habis itu memiliki massa yang berat yang berbeda. Selanjutnya adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda merupakan peristiwa perubahan bentuk benda menjadi bentuk lain yang disebabkan oleh faktor tertentu. Dalam materi kelas 4 ini, di dalam buku IPA kelas 4 terdapat 5 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama mencair, kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, dan kelima menyublim. Pertama, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Hal tersebut disebabkan karena perubahan suhu yang terjadi pada benda padat tersebut. Perubahan suhu yang terjadi ialah benda padat mengalami peningkatan suhu atau pemanasan sehingga membuat benda padat tersebut mencair. Contohnya, silakan simak video berikut ini. Ini merupakan semangkuk kecil es batu yang saya ambil dari mesin pendingin, lalu saya akan mendiamkannya di luar ruangan beberapa saat. Baik, inilah hasil es batu setelah saya diamkan di ruangan terbuka.
dan dapat kita lihat bahwa es batu yang tadi membeku mulai mencair setelah didiamkan di luar mesin pendingin. Yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Hal ini disebabkan karena benda cair tersebut mengalami perubahan suhu. Perubahan suhu yang terjadi ialah benda cair mengalami penurunan suhu atau pendinginan yang membuat benda cair menjadi benda padat. Untuk membuktikan hal tersebut, silakan simak video berikut ini. Pertama-tama, siapkan benda cair berupa air, lalu masukkan benda cair tersebut ke dalam sebuah plastik hingga penuh, lalu ikat plastik agar tidak bocor. Kemudian masukkan air yang sudah dibungkus plastik ke dalam mesin pendingin. Tunggu hingga air tersebut membeku. Setelah semalaman didiamkan di mesin pendingin, air yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik pun akhirnya membeku menjadi benda padat. Kita dapat lihat air telah menjadi benda padat. Yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan benda cair berubah menjadi gas. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan suhu pada benda tersebut. Perubahan suhu yang terjadi ialah benda cair mengalami peningkatan suhu atau pemanasan yang membuat benda cair tersebut berubah menjadi gas. Untuk membuktikan hal tersebut, silakan simak video berikut ini. Saya menyiapkan air di sebuah panci, lalu saya memasaknya di sebuah kompor. Saya akan memasak air tersebut hingga mendidih. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya air yang dipanaskan pun mendidih. Kita dapat lihat ini merupakan uap yang dihasilkan dari air yang dipanaskan. Benda cair telah berubah menjadi gas. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi benda cair yang disebabkan karena benda tersebut mengalami perubahan suhu juga. Perubahan suhu yang terjadi ialah benda gas mengalami penurunan suhu atau pendinginan yang membuat benda gas berubah menjadi benda cair. Untuk membuktikan hal tersebut, silakan tonton video berikut ini. Pada siang hari, air yang ada di bumi, salah satunya ialah air laut, mengalami pemanasan atau peningkatan suhu yang menyebabkan air tersebut mengalami penguapan. Uap yang dihasilkan oleh air tersebut terperangkap di udara. Pada malam hari terjadi penurunan suhu atau pendinginan yang membuat uap yang terperangkap di udara berubah menjadi air lagi. Pada pagi hari, uap yang telah berubah kembali menjadi air karena faktor pendinginan akan menempel pada tanaman, tanah, atau bangunan. Ini merupakan keadaan rumput di pagi hari. Kita dapat lihat terdapat banyak bintik-bintik air pada rumput. Air tersebut merupakan uap yang telah berubah menjadi air kembali ketika malam hari disebabkan oleh faktor pendinginan. Dan yang terakhir adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan suhu pada benda tersebut. Perubahan suhu yang terjadi ialah benda padat mengalami peningkatan suhu atau pemanasan yang membuat benda padat berubah menjadi gas. Untuk membuktikan hal tersebut, silakan tonton video berikut ini. Ini merupakan kondisi awal bentuk pengharum ruangan ketika saya buka. Lalu dilihat saya telah membuka pengharum ruangan, lalu melubangkannya di bagian bungkus depan dan juga di belakang untuk membuat pengharum ruangan terkena suhu ruangan. Lalu saya menggantungkannya di kipas angin. Setelah semalaman digantungkan di kipas angin, saya membukanya kembali untuk melihat perubahan pada pengharum ruangan. Dapat kita lihat bentuk pengharum ruangan terlihat sedikit kempis daripada bentuk awalnya. Ini merupakan perubahan bentuk padat menjadi gas. Baik, itulah 5 jenis perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda juga dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu perubahan wujud bolak-balik dan perubahan wujud tidak dapat bolak-balik. Perubahan wujud bolak-balik merupakan peristiwa di mana benda dapat berubah ke
ke wujud asalnya setelah mengalami perubahan karena faktor tertentu. Berikut contoh perubahan wujud yang dapat bolak-balik. Simak video berikut ini. Lilin merupakan salah satu benda padat yang bisa kembali lagi menjadi padat setelah terjadi perubahan terhadap lilin tersebut. Kita lihat bahwa lilin ini dipanaskan, lalu tubuhnya mencair karena terkena suhu panas. Kita lihat ini merupakan wujud lilin yang mencair tadi setelah dijauhkan dari suhu panas dan didiamkan beberapa saat, lilin pun kembali menjadi benda padat. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan wujud tidak dapat bolak-balik, yaitu suatu peristiwa ketika suatu benda telah berubah karena faktor tertentu, maka dia tidak akan bisa kembali ke wujud asalnya. Simak video berikut ini untuk mengetahui contohnya. Saya telah menyiapkan beras yang akan saya masak di penanak nasi atau magicom. Lalu saya akan menunggunya hingga matang. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya beras tersebut pun matang. Kita dapat lihat bahwa beras tadi telah berubah menjadi nasi dan tidak bisa berubah lagi menjadi beras. Baik, itulah hasil observasi yang saya lakukan terhadap materi, benda, dan sifatnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.